Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan menyambungkan apa-apa yang telah diperintahkan serta menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini, khotib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu Syawal dan Silaturahim. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya menyambung tali silaturahim merupakan salah satu bentuk kecintaan dan ketakwaan seorang hamba. Hal tersebut dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Dengan begitu, silaturahmi menjadi ajang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga keutuhan antar sesamanya. Allah juga menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mampu menjaganya, dan Dia juga tidak segan memberikan peringatan bagi mereka yang memutus keutuhan tali silaturahmi. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dikisahkan ada seorang yang kaya raya berangkat haji. Sebelum berangkat, ia menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar kepada seseorang yang sudah terbiasa dipercaya untuk menitipkan barang atau uang. Setelah selesai melaksanakan hajinya, orang kaya itu mendatangi rumah orang yang diberi amanah menyimpan uangnya tersebut. Sesampainya di rumah orang itu, ternyata orang itu telah wafat. Orang kaya itu pun bertanya kepada ahli warisnya, namun tidak satu pun di antara ahli warisnya mengetahui perihal uang titipan tersebut. Orang kaya itu pun kebingungan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uang yang disimpan oleh orang yang diberi amanat tersebut. Orang kaya itu pun mendatangi seorang alim di kota Mekah, lalu menceritakan tentang uangnya tersebut. Orang alim itu berkata, di sepertiga malam akhir nanti, pergilah kamu ke sumur Zam-Zam, panggillah nama temanmu yang kau titipi uang itu di bibir sumur. Jika temanmu adalah orang yang baik dan termasuk seorang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu. Lalu tanyakan kepadanya di manakah ia menyimpan uangmu. Pada akhir malam, orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Zam-Zam. Di bibir sumur, ia memanggil nama temannya yang ia titipi uang. Hingga 3 kali ia panggil, namun tidak ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim tersebut, lalu menceritakannya. Orang alim itu kaget dan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika memang temanmu tidak menjawab, aku takut dia termasuk golongan ahli neraka. Jika memang demikian, pergilah kamu ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhud. Dikatakan bahwa sumur itu
itu adalah bibir dari neraka jahanam. Datangilah di sepertiga malam akhir dan panggillah nama temanmu itu. Orang kaya itu pun pergi ke Yaman, lalu mendatangi sumur Barhut di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang dititipi uang. Ya Fulan, baru sekali panggilan tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur. Orang kaya itu pun merasa prihatin dengan keadaan temannya itu, lalu bertanya, di manakah engkau menyimpan uangku? Dari dalam sumur terdengar jawaban, aku menyimpan uangmu di sini dan di sini, di dalam rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangmu kembali. Orang kaya itu pun bertanya, bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang ahli neraka? Bukankah kau adalah orang yang baik dan memiliki sifat amanah? Orang itu pun bercerita, sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Lama kami tidak saling tegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudariku tersebut dan mintakan maaf kepadanya dan ceritakan padanya bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan karena putus tali silaturahim dengannya. Orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli waris temannya itu, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya, dan ternyata memang benar, uang tersebut masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka. Setelah tahu alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di alam kubur. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan itu pun menangis dan memaafkan saudaranya. Lalu ia memohon ampun dan mulai menyambung tali silaturahim dengan anak-anak saudaranya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sungguh betapa menakutkan ancaman dari Allah bagi kita yang masih berani tidak tegur sapa dengan saudara kandungnya lebih dari 3 hari. Dan pada hari berikutnya malaikat maut mendatangi. Na'udzubillah min zalik. Bulan ini sangat identik dengan bulan silaturahim, satu kesempatan emas untuk menyambungkan tali silaturahim yang masih terputus sebelumnya. Dengan suasana hati gembira, masing-masing di antara saudara-saudari kita akan mudah memaafkan. Jangan membela egoisme, jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak pantas, jangan sungkan-sungkan, bersegeralah sambungkan tali silaturahim yang masih terputus demi kebahagiaan negeri akhirat kita, demi ridho Allah, demi rahmat dan ampunan Allah. Buang rasa angkuh, rasa tidak bersalah, rasa lebih kaya, lebih kuat, lebih dihormati, rasa lebih baik dari saudaranya, karena rasa-rasa tersebut adalah racun yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum man nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf
apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.